Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang desain perkuatan balok dengan FRP. Mungkin lebih spesifiknya FRP wrap ya. Nah, di sini kita akan mengacu ke ACI 440.2R17. Jadi ini peraturan untuk desain perkuatan balok existing maupun kolom existing, pelat, dan sebagainya dengan FRP. Cuma di video ini kita akan fokus di pembahasan perkuatan balok aja. Jadi desain perkuatan dengan FRP ini udah cukup banyak diterapkan di Indonesia. Jadi mungkin teman-teman mau ikut belajar untuk bisa melakukan perhitungannya dengan benar. Sebenarnya ini udah ada SNI-nya. Jadi ini ada SNI 8970 2021. Bisa dibeli lewat websitenya BSN. Tapi ini masih SCI 440.1R15. Jadi ada sedikit yang mungkin yang tidak lengkap, eh, tapi secara umum sama sebenarnya. Cuman enaknya yang ini adalah ada contoh perhitungannya. Nanti kita bakal bahas. Jadi untuk video ini kita akan mengacu ke SCI 440.2R-17 ini ya. Oke, untuk yang pertama kita bakal sedikit lihat dulu ya. Sebenarnya isinya apa sih? Jadi isinya kalau kita lihat di daftar isinya ada mulai dari introduction sampai di sini ada pemasangan, inspeksi segala macam sampai ke untuk perkuatannya ya, untuk perkuatan lentur, perkuatan geser, lalu ini untuk kolom yang ada aksial dan aksial atau aksial bending gitu ya. Lalu ada perkuatan untuk seismik juga. Ini bisa dipelajari nanti misalnya kalau confinement-nya kurang dan segala macam. Lalu ini untuk detailsnya, contoh gambar dan ini tadi saya sebut tentang design examples. Jadi contoh perhitungannya dan cukup lengkap sebenarnya enak. Jadi ini kita bakal langsung lihat aja ke contoh perhitungannya yang akan kita bahas di sini. Jadi kita untuk video ini kita akan bahas kedua perkuatan yaitu perkuatan lentur dan perkuatan geser. Jadi kita langsung lihat aja. Ini contohnya ngambil yang 16.3 yaitu perkuatan lentur untuk balok interior yang balok beton bertulang ya, reinforced concrete dengan FRP laminates. Jadi nanti mungkin kalau lihat contoh yang lainnya ada FRP itu ada laminates dan ada juga yang bar. Bar itu yang seperti tulangan. Tapi ini kita bakal fokus yang laminates saja. Ini contohnya ada dimensi baloknya 300. Ini sebenarnya inch dan feet ini dikonversi, tapi komanya nggak masuk. Jadi nanti bakal lihat ada selisih-selisih koma, tapi nggak masalah. Dimensi baloknya, eh, lebar, tinggi, kemudian gaya dalam yang terjadinya berapa. Nah, ada tiga yang penting yang harus diambil dari software itu ada momen akibat dead load dan ACDL aja. Itu momen akibat eh, beban mati gitu ya, dead load moment di sini DL dan ACDL sebenarnya. Lalu ada momen service. Momen service ini momen akibat DL, ACDL tambah LL tanpa faktor. Kemudian tentunya momen ultimate. Jadi momen beban terfaktor, mau itu ada gravitasi, angin, gempa, itu termasuk seperti biasa. Jadi ini contohnya untuk satu aja. Kalau di sini contohnya untuk momen positif lapangan ya. Tapi untuk apapun sebenarnya sama aja, positif lapangan, negatif tumpuan nanti ada perbedaannya di pemasangan karena ada kaitannya dengan panjang penyaluran, tapi tidak akan dibahas di video ini. Kemudian ini dia bakal pakai dua lapis FRP. Kita pakai dua lapis FRP, lalu ini spek FRP-nya. Jadi FRP itu ada beberapa tipe ya. Jadi kalau misalnya yang FRP-nya sampai 1 mili, ini kadang-kadang disebutnya FRP strip. Lalu kalau misalnya yang 0,15 mili, 0,16 mili itu FRP wrap. Nah, di sini contoh untuk yang lentur pakai FRP strip. Dia lebih tebal tapi tegangannya lebih rendah. Kalau dilihat ini 600 MPa nggak terlalu jauh ya sama baja tulangan kita di atas 20 MPa gitu. Kalau yang FRP wrap itu bisa sampai ribuan MPa. Kemudian nanti ini untuk ngisi-ngisinya kita bakal ngambil contoh yang kita punya aja, yang angka-angkanya lebih jelas. Ini mau ngeliatin aja, ini ada perhitungan segala macam. Ini step-stepnya, rumus-rumusnya udah sangat jelas. Nah, nanti bakal ada yang perlu diperhatikan itu ada iterasi C. Jadi kalau di sini bakal lihat
bahwa repeated several times, jadi step-step perhitungannya diulang dengan C-nya yang diubah-ubah sampai didapatkan nilai C perhitungan dan C asumsinya sama. Intinya nanti kita bakal punya C asumsi dan jadi ada C hitung dan C asumsi. Ini nilainya harus sama. Nah, itu nggak harus diulang-ulang isi nilai C-nya karena kita bisa pakai fitur goal seek di Excel. Nanti kita bakal lihat gimana makainya. Kemudian nanti kita bakal langsung dapat berapa momen nominal, jadi kapasitas momen dari kontribusi tulangan dan berapa dari kontribusi FRP ini 396 dan 114. Kita dapatnya 395 dan 113 ya beda dikit. Kemudian PMN-nya nanti juga bakal mengenal ini ya psi, faktor reduksi khusus untuk FRP-nya, lalu ada P. Ini 399 untuk MU-nya jadi PMN 443 lebih besar. Sini 442 ya. Oke lah. Kemudian selain kapasitasnya juga ada pengecekan tegangan layan. Pengecekan tegangan layan ini rumusnya agak lebih panjang, tapi intinya kita mau melihat bahwa akibat beban layan saja, jangan sampai tulangan itu tegangannya lebih dari 0,8 FV dan jangan sampai FRP-nya tegangannya lebih dari 0,55 FFU. Ini pengecekannya. Ini angka-angkanya udah sama ya, ini eh, yang tegangan di tulangan 330, sorry, ada di bawahnya kayaknya atau di sini. Oh ini 279, tegangan di tulangan 279 kita dapat 79,5. Kemudian di sini tegangan di FRP 38 MPa kita 39,8. Beda dikit. Ini udah oke. Kemudian nanti kita bakal ambil contoh yang kita punya sendiri. Tapi sekarang kita bakal lihat dulu ke contoh perhitungan yang perkuatan geser. Nah, yang perkuatan geser di 16,6 sebabnya. Jadi ini kita punya kapasitas geser baloknya sekitar gimana? 213 kilonewton, tapi harus menerima 253 kilonewton. Kemudian ini dimensi-dimensi baloknya sama. Nah, bedanya yang geser kita tidak ada iterasi C. Jadi langsung aja. Ini bisa dilihat kalau ini contohnya pakai FRP wrap 0,165 mm. Ini umum dipakai. Mungkin agak-agak beda dikit. Bisa langsung aja. Biasanya kalau kita mau perkuatan struktur dengan FRP, kita nanti bakal langsung kontak juga dengan pihak aplikatornya. Tinggal ditanya aplikatornya pakai merek apa, spesifikasinya seperti apa, minta brosurnya itu udah jelas untuk TF, FFU bintang, dengan FU bintang, dan EF-nya. Jadi kalau bintang ini yang sesuai spek, nanti yang tanpa bintang itu tinggal dikali faktor lingkungan. Ini juga hanya rumus-rumus aja. Nanti terakhirnya dapat kapasitasnya di 263 kilonewton. Kita lihat di sini 263,3 ya. Jadi untuk nahan gaya gesernya uh, ini nih lebih cocok gaya geser ultimate. Tuh sudah oke. Oke, sekarang kita bakal langsung ke contoh perhitungannya. Kita copy dulu aja. Here. Jadi contohnya ini kita punya balok. Baloknya 350 kali 650, panjangnya 6 meter. Ini diameter tulangannya, ini gaya dalamnya. Lalu ini tulangan yang dipakai, tulangan atas, tulangan bawah. Lalu kita lihat di lapangan positif, dia not oke. Jadi kita punya MU 375 yang harus ditahan. Lalu kapasitas dia hanya 345. Jadi kita perlu memperbesar PMN kita dan kita akan menggunakan FRP. Jadi kita pertama masukin parameter dulu, parameter dari baloknya ya. Ya, kita zoom dikit. Dia 350 kali 650. Jadi B-nya 350, hanya 650. Kemudian jumlah tulangan longitudinal yang sudah terpasang ya. Jadi yang sudah terpasang kalau kita lihat di sini dia udah pakai 6D19. Jadi ini kita pakai 6D19. Lalu untuk diameter sengkangnya ini pakai D10 dengan selimutnya 40. 10, 40. FC prime yang dipakai 25, FV-nya 420. 25, 420. Lalu untuk momen akibat dead load kita asumsi dulu aja ini 100, lalu momen servisnya 200 gitu ya. Nanti exactnya harus diambil dari software. Lalu momen ultimate-nya tadi kita punya
eh di atas, sorry, ini ya, 375. Kita sekarang mau pakai FRP wrap aja, jadi kita pinjem parameter dari yang geser, kemudian kita pakai coba satu lapis dulu. Selalu coba satu lapis dulu ya. Coba satu lapis dulu, baru nanti kalau nggak cukup dua atau tiga. Kadang-kadang misalnya ada 10 balok dalam satu struktur yang perlu diperkuat. Nah itu beda-beda. Jadi kita hitung untuk satu lapis PMN-nya berapa, dua lapis PMN berapa, tiga lapis PMN berapa. Nah nanti ada balok mana yang pakai perlu satu lapis, balok mana yang perlu dua lapis, balok mana yang perlu tiga lapis, sesuai MU masing-masing gitu. Jadi ini kita pakai FRP Wrap, kita coba dengan satu lapis dulu, lalu ada faktor reduksi lingkungan. Jadi faktor reduksi lingkungan ini ada CE sesuai dengan kondisinya ya, apakah dia interior exposure, jadi ya ini bangunan gedung biasa, lalu ada exterior exposure atau misalnya agresif environment. Jadi termasuk misalnya di pinggir pantai gitu ya, kita bisa pakai yang ini. Kita biasanya yang karbon ya, jadi CFRP 0,85. Nah, untuk kita kondisinya anggap aja interior, jadi pakai CE-nya yang 0,95. Pakai 0,95, lalu ini perhitungan kekuatan tariknya berarti tinggal CE kali FU bintang, CE kali dengan FU bintang. Nah, kemudian lebar FRP-nya, jadi kalau kita lihat gambarnya di sini, jadi FRP ini kan kita biasanya langsung aja selebar ini ya, jadi selebar balok. Tapi bisa jadi enggak. Jadi misalnya bisa jadi kita mau pakai FRP-nya cuma segini gitu, boleh aja. Nah, itu tinggal diisi gitu. Cuman defaultnya ya kita ngapain lah nggak selebar balok gitu. Jadi biasanya langsung aja kita ambil selebar balok gitu ya. Jadi defaultnya selebar balok, tapi kalau enggak silahkan diatur sendiri. Nah, kemudian di sini kita bakal ada perhitungan statis momen dan inersia retak. Jadi kita pertama mau menghitung garis netral penampang crack. Jadi ini pakai penampang transformasi. Bisa dicek aja rumus-rumusnya. Tapi intinya ini kita harus goal seek untuk dapat YCR. Nah, untuk goal seek itu kita pencet Alt T G. Nah, itu eh, apa namanya shortcut untuk Gothic ya. Jadi kita mau statis momennya ini harus nol katanya. Jadi ke value nol dengan mengubah YCR. Jadi YCR ini diubah-ubah nanti sama Excel untuk mendapatkan statis momennya nol. Oke, set, dapat. Momennya nol, kemudian di bawah ada perhitungan regangan, ini regangan akibat DL aja gitu ya, kemudian regangan FRP design, dan seterusnya regangan-regangan dan tegangannya yang terjadi di tulangan dan FRP dihitung di sini. Kemudian kita asumsi dulu garis netral di sini. Asumsinya berapa aja gitu ya. Misalnya kita asumsinya 100 dulu, nanti ini berubah semua. Nah, nanti di bawah itu ada perhitungan C-nya sendiri. Nah, antara C yang diasumsikan, ini harus sama dengan C yang dihitung. Tapi nggak bisa langsung diisi ya. Misalnya 138. Kita isi 138, itu nanti angka ini berubah jadi 135. Bisa juga kita kejar. Ini saja 135. Berubah lagi. Nah, untuk biar pasti langsung aja kita pakai goal seek sama kayak tadi. Jadi di yang selisih C-nya pakai Alt T G ke value nol dengan mengubah C yang diasumsikan. Kita dapat 130,2. Sama. Oke. Selanjutnya, perhitungan kapasitas lentur. Ada kapasitas lentur untuk baja tulangan, dan ada FRP, ini rumusnya. Kemudian ada faktor reduksi FRP, ini 0,85. Jadi nanti rumus si PMN itu, ini saya langsung tulis aja di sini. Ini sama dengan P dikali, bukan MNS, langsung tambah MNF gitu. Nah, jadi kan kalau misalnya kayak kapasitas geser beton gitu ya kan, jadi P dikali VC tambah VS langsung. Nah, ini enggak. Tapi kita harus ada faktor reduksi FRP-nya yang mengalihkan si MNF-nya, momen kontribusi FRP-nya. Ini ya rumusnya. Nah, dengan begini kita dapat dengan 400, eh, sorry, dengan satu lapis kita sudah dapat 400 kilonewton meter. Nah, ini udah lebih besar dari 375 momen ultimate-nya. Nah, tapi kita jangan lupa cek bawah juga. Di bawah ini ada tegangan layan. Jadi kita cek tegangan akibat momen servis ya.
baik itu di tulangan maupun di FRP itu harus kurang dari batas yang diizinkan. Kadang-kadang ini yang nggak masuk, ya berarti kita perlu tambah dua lapis gitu. Atau malah kadang-kadang ya kita nggak nemu solusinya, jadi mungkin FRP nggak bisa. Nah, kapan sih FRP nggak bisa dilakukan? Biasanya kalau misalnya emang momennya terlalu besar dibanding kapasitasnya. Kan ini kalau kita lihat nggak terlalu jauh ya bedanya. Jadi kalau kita lihat di sini rasionya gitu ya, capacity rasionya 1, di bawah 1,1 ini sangat sangat mudah ya. Biasanya kalau udah sampai 1,5 gitu belum tentu bisa ditahan oleh FRP. Mungkin kita bisa solusi lain dengan pelat baja atau malah dengan concrete jacketing. Jadi ini nggak bisa jauh. Nah, kita juga bisa cek nih sebenarnya emang berapa sih peningkatan kapasitas akibat FRP. Kita coba aja ya. Ini jumlah lapis FRP-nya kalau 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Dan seterusnya boleh dicoba. Kalau dengan 0, mungkin kita bisa langsung aja ambil dari yang tadi ya. PMI-nya 348,8 gitu ya. Atau misalnya di sini kalau misalnya mau isi 0 kayaknya nggak bisa ya. Bakal ada yang div 0. Misalnya 0,001 gitu ya. Asumsi sangat kecil. Sama kita gosik. Jadi jangan lupa ada dua yang digosik. YCR dan C. Ya. 348,9. Ya beda dikit ya. Kemudian kita coba satu lapis tadi. Kita undo dulu. Nah, untuk satu lapis tadi PMN-nya 407,6. Sekarang kita coba dua lapis. Nanti bakal kelihatan apa yang mau saya tunjukin di sini. Sik, ini gosik lagi. Alt Tab G sama dengan tab 0. Sekarang kita coba tiga lapis. Terus momennya di gosik. Selisih C-nya di gosik. 450. Kemudian kita coba 4. C-nya di gosik. Kemudian selisih C-nya di gosik. Kita dapat 46,7. Kemudian 5. Oke. Ini oke. Jadi kita lihat di sini. Pertama, penambahannya ya, masing-masing lapis sebenarnya efektifnya berapa sih? Jadi ini dikurangin atasnya per. Jadi dari 0 ke 1 lapis, itu kapasitasnya meningkat sampai 17%. Jadi tanpa FRP ada satu lapis FRP yang meningkatnya sampai 17%. Signifikan sekali. Tapi dari 1 ke 2 lapis, dia hanya nambah 6% lagi. Dari 2 ke 3 lapis, nambah 4%. Dari 3 ke 4 lapis nambah 3%. Dan yang menariknya, semakin banyak lapis bukannya makin nambah, kadang-kadang ada satu titik di mana di contohnya di sini 5 lapis malah berkurang lagi. Jadi dari 464 misalnya kita mau mengejar momen ultimate-nya 470. Nah, ini nggak bakal bisa. Karena setelah 4 lapis dia turun terus. Ini bakal turun terus. Jadi ada batasnya ya efektivitas si FRP ini. Bahkan rekomendasinya sebenarnya emang FRP itu sesedikit mungkin karena semakin banyak jumlah lapis FRP ya. Jadi ini ada FRP di lapis. Nah, antar FRP ini kan ada perekatnya. Nanti kapasitas perekatnya yang menentukan, apalagi kalau terlalu banyak gitu. Jadi kurang efektif. Jadi di sini kalau untuk balok ini sampai 4 lapis itu mungkin masih lumayan efektif. Kita ngejar di 460 kilonewton meter masih bisa kejar gitu ya. Tapi sebaiknya jangan lebih dari itu. Malah kalau saya pribadi merekomendasikan kita tidak pakai lebih dari 3 lapis. Karena kalau udah lebih dari 3 lapis nanti kurang baik lah gitu perilakunya. Kalau misalnya teman-teman mau 4, 5, terus misalnya masih memungkinkan sampai 6, 7, ya coba konsultasikan ke aplikatornya. Mereka yang mungkin lebih ngerti. Karena nanti terkait juga sama pelaksanaan gitu. Jadi sekali lagi contoh untuk kasus ini kita cukup menggunakan satu lapis FRP untuk meningkatkan sebenarnya tadi nggak terlalu besar kebutuhannya, tapi kita bisa dapat kapasitasnya meningkat sampai hampir 17% ya, 16,9%. Oke, okay? 9%. Oke, okay? 9. 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 Oke, okay?
Ini contoh untuk yang perkuatan lentur. Sekarang kita mau lihat contoh yang geser. Untuk yang geser, ini contohnya balok SPMK ya. Jadi selain gaya geser dari ITEPS, kita juga punya gaya geser lentur ya, gaya geser perlu yang PPR itu. Teman-teman bisa lihat video yang balok geser PMK kalau belum tahu ini. Jadi kita di sini dapat juga, nah ini juga salah satu yang memberatkan biasanya untuk balok geser PMK adalah ada kondisi di mana VC sama dengan nol. Nah ketika VC sama dengan nol, eh, jadinya kapasitasnya murni dari tulangan. Di sini kita dapat PVN-nya itu di 292 kilonewton, P dikali VN-nya ya. Lalu VU-nya di 343 kilonewton. Jadi VU-nya di 343 kilonewton. Nah, jadi kita mau meningkatkan ini berarti ini PVN per VU ya, mungkin biar lebih enak. VU per PVN-nya ini demand per capacity ratio-nya hampir 1,2. Nah, ini yang mau kita perkuat ya. Oke, sekali lagi yang pertama kita lakukan di sini parameter ini dulu, parameter baloknya dulu. Sama yang ini 350, 650, ini 19, 10. Lalu kaki sengkang yang terpasang sekarang 2 spasi 100. Jadi 2 kaki spasinya 100, remote 40, frame-nya 25. Lalu kuat lele baja tulangan ini tulangan transversalnya ya. Biasanya tetap sama kayak longitudinal 420, cuman kalau beda silahkan disesuaikan. Eh, lalu, nah untuk parameter FRP-nya kita FRP rep sama kayak tadi ya, CE-nya juga sama. Kemudian, nah ini dia, ada OF dan SF. Nah kita lihat di sini. Jadi sama kayak tulangan ya. Tulangan misalnya diameter 10 spasi 100 tadi kan. Berarti dia punya lebar 10 dan dipasang tiap 100 mili. Nah, kalau ini WF-nya ini lebar FRP-nya kan ya bukan diameter tulangan ya, tapi kita bisa atur sendiri. Nah, misalnya ini lebar FRP-nya 10 inch atau 250 mili dan spasinya 12 inch atau 300 mili gitu. Jadi ini bisa kita atur sesuai mau kita. Nah, kalau misalnya kebutuhannya ternyata full gitu ya. Jadi misalnya sepanjang 70 inci ini full dari ujung ke ujung, maka yang diinput itu WF sama dengan SF. Jadi kalau misalnya kita punya full gitu ya FRP-nya terus sampai sini. Nah, ini di FRP semua gitu ya. Nah, itu WF sama dengan SF aja karena berarti celahnya nol gitu. Jadi sekali lagi SF ini spasi antar as ke as stripnya ya. Jadi bukan celahnya tapi dari spasi dari as ke as ini 12. Oke, kemudian nanti bisa dilihat juga di sini ada DF. Ah, sorry, mungkin kita langsung isi dulu aja. Misalnya kita mau 100, 200 gitu ya. Jadi celahnya, jadi lebarnya 100, celahnya 100 juga gitu ya. Nah, kemudian ini ada tebal plat yang ditumpu balok. Maksudnya untuk apa? Sebenarnya untuk ini, perhitungan DFV. DFV itu dari sini ke sini. Jadi intinya adalah ini tinggi balok dikurangin sama tebal plat. Nah, tapi sekali lagi teman-teman boleh aja beda. Jadi misalnya cuman dari segini gitu ya. Ya berarti nanti sorry, misal cuman segini, ya udah nanti DFV-nya segini silahkan di input manual gitu ya. Tapi biasanya kan kita tentunya mau sampai ujung gitu ya, mendekati platnya biar kapasitasnya besar tentunya. Jadi diisi tinggi balok dikurangi tebal plat. Oke. Lalu selanjutnya ini ada perhitungan regangan efektif. Ini rumus-rumus saja. Nah, mungkin teman-teman bakal lihat di sini rumus-rumusnya. Kayak misalnya ini 2.500 per N ini, tapi yang di sini ada 25,4, ada 145. Nah, ini tuh konversi aja dari, karena rumusnya ini untuk inch, jadi inch dan PSI gitu ya satuannya. Sedangkan kita kan satuannya Newton milimeter. Jadi ini dalam rumusnya ada konversi-konversinya aja. Kayak 25,4 dan 145,038. Oke, nah
Ini regangannya kita dapat 0,0037 di sini. Kemudian perhitungan kapasitas gesernya ini berarti dari luar dari tebalnya dan jumlahnya. Kemudian yang DFV-nya tadi rumusnya ngaruhnya di sini ya. DFV-nya ngaruhnya di sini. Kemudian ada kapasitas geser tulangan. Nah, nanti ada ups, ini mungkin harusnya di ini ya. Sama kayak tadi yang lentur, yang geser juga kita harus ada psi-nya. Psi-nya 0,85. Nah, tapi sebenarnya ada satu kondisi. Di sini kan psi-nya 0,85 ya. Jadi untuk yang gesernya three-sided or two-sided kan kita dua side ya. Jadi kiri dan kanan. Nah, kalau misalnya kolom gitu ya, kolom yang empat sisinya di wrap gitu, kita boleh pakai opsinya 0,95. Tapi ini karena balok pasti 0,85. Oke, ini ada batasnya juga. Jadi VS tambah psi F-nya batasnya di 0,66 akar F prime BD sama kayak tulangan biasa sebenarnya. Nah, kemudian yang memberatkan tentunya di VC ini ya. Jadi ini VC-nya ada rumusnya, tapi karena tadi dari syarat yang balok SRPMK VC-nya 0, jadi ini kita isi 0 aja, kuningin gitu. Lalu kita dapat, nah PVN-nya ini 338,6. Jadi ini udah oke. Kita bikin tabel lagi, kayak gini ya. Jadi kalau 0, tadi PVN-nya 292. Kalau 1, ini isi. Kalau 2, ini. Kalau 3, 9. Kalau 4, 80. Kalau 5. Nah, di sini sampai 5 lapis masih naik terus, tapi udah nggak efektif ya. Emang sama kayak yang lentur tadi, paling efektif adalah penambahan lapis pertama. Lapis pertama itu penambahannya sangat efektif, lalu nambah-nambah lapis selanjutnya udah nggak terlalu efektif gitu. Jadi untuk contoh ini kita udah cukup dengan satu lapis FRP dengan lebar per stripnya itu 100 mili dan spasinya 200 mili. Oh, di sini contohnya yang 70 inch ini maksudnya ya sepati sepanjang zona tumpuannya gitu, berapapun itu. Kalau misalnya di balok SRPMK berarti zona tumpuannya 2 dikali H gitu ya. Oke, sekian untuk pembahasan perkuatan balok dengan FRP. Eh, Emang perkuatan FRP ini hal yang relatif baru dan belum terlalu banyak, tapi makin sini tentunya akan makin banyak desain perkuatan FRP. Mengapa makin banyak? Karena banyak gedung-gedung di Indonesia yang dulunya tidak didesain, bukan hanya gedung ya, gedung, jembatan, apapun itu tidak didesain tahan gempa misalnya dulu, atau misalnya peraturannya emang bebannya terlalu kecil, atau yang fungsinya mau diubah, asalnya kantor jadi gudang, segala macam, jadi bebannya emang bertambah. Jadi disitulah kita bisa masuk melakukan perkuatan struktur. Tidak harus selalu dirobohin ya bangunan yang udah nggak kuat. Bisa jadi kita perkuat. Bisa dengan yang umum, yang gampang mungkin gampang perhitungannya ya concrete jacketing. Tapi tentunya nanti nambah berat, pelaksananya sulit, ke fondasinya nambah berat. Nah, FRP ini keuntungannya dia mudah, cepat, dan tidak menambah berat ke fondasi. Meskipun ya untuk sekarang mungkin masih relatif mahal, tapi kalau kita makin banyak yang make, nanti pasti jatuhnya bisa lebih murah. Ini tadi apa yang saya ganti? Sorry. Ini. Makin banyak yang pakai, nanti bisa lebih murah. Oke, sekian untuk pembahasan perkuatan balok dengan FRP. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.